Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya bakal mendemokan sebuah aplikasi, yakni sistem absensi berbasis web, yang mana pada sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan jika menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya hanya akan mendemokan sebuah aplikasi, yakni sistem absensi siswa berbasis web, yaitu nanti sistemnya hanya ada satu user, yakni admin. Nah, kita langsung saja tanpa panjang lebar. Silakan teman-teman simak dari awal sampai akhir agar tidak kebingungan dalam mempelajari dari sistem ini. Oke, yang pertama silakan teman-teman, ini ya, di sini saya sudah membuka Google-nya, Google Chrome. Silakan bisa menggunakan browser yang lain. Kemudian karena di sini saya demonya masih menggunakan localhost, maka langkah yang pertama yakni kita aktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya yang ada di XAMPP. Di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel yang versi 32.1. Saya aktifkan terlebih dahulu untuk port dari Apache dan MySQL-nya. Oke, kita tunggu ya. Oke, setelah keduanya sudah aktif, portnya sudah hidup, kemudian langsung saya buka untuk aplikasinya dengan mengetikkan localhost / absensi siswa ya, sini. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman login, yakni halaman sebelum user masuk ke dalam sistem. Jadi user harus login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan passwordnya dengan benar. Jika salah satu dari keduanya, baik username ataupun passwordnya salah ataupun tidak diisi, maka tidak bisa login ke dalam sistem. Dan untuk melihat struktur tabelnya di database-nya, saya akan perlihatkan untuk struktur tabel-tabel yang ada di database-nya. Di sini dengan nama database absensi ada beberapa tabel. Yang pertama tabel absen, tabel kelas, tabel semester, tabel siswa, dan tabel user. Oke, dari nanti masing-masing akan diisi datanya, karena di sini nanti demonya masih kosong ya. Oke, langsung saja saya akan login ke dalam sistemnya sebagai admin, karena di sini kebetulan untuk sistemnya baru hanya ada satu level hak akses, yakni admin. Login ke dalam sistem. Nah, ini adalah halaman dashboard atau halaman utama setelah user berhasil login ke dalam sistem. Nah, di samping kiri ada beberapa menu. Yang pertama dashboard itu sendiri. Nah, kemudian ada menu data kelas ya. Oke, langsung saja saya akan inputkan kelasnya, misalnya dengan kode kelas 10 ya. Misalnya kelas 10. Kelas 10, kemudian kita simpan.
Oh ya, ini harus berisi bilangan. File kode kelas hanya boleh berisi bilangan ya. Jadi untuk 10 seperti ini kodenya. Kita nama kelasnya pakai angka Romawi saja. Nah, kelas 10, kemudian kita simpan. Oke, untuk data baru yakni data kelas berhasil kita simpan. Kita cek di database-nya. Nah, di sini sudah terinputkan di database-nya kelas 10 dengan ID kelas 10 dan nama kelasnya kelas X atau kelas 10. Kemudian untuk selanjutnya di menu data siswa. Nah, ini data siswanya masih kosong, saya langsung saja inputkan untuk contoh siswanya. Misalnya dengan NIS 1001 kemudian untuk namanya misalnya Agus, seperti ini ya. Karena ini kelasnya baru satu yang tadi kita inputkan, maka di sini hanya tampil satu kelas, yakni kelas 10 ya. Kita langsung saja pilih kelas 10, kemudian kita simpan. Oke, data siswa berhasil kita simpan. Kita cek di database-nya di tabel siswa. Nah, di sini sudah tersimpan ya untuk data siswa dengan nama Agus yang NIS-nya 1001 yang ada di kelas 10. Oke, kemudian untuk data semester di sini. Nah, data semesternya ini sudah sudah ada di database sebelumnya di sini ya. Jadi untuk hanya ganjil genap. Jadi semester ganjil dan semester genap. Kemudian untuk data absensi di sini ya. Misalnya untuk data absensi, saya akan tambahkan absensi seperti ini dengan nomor induk siswa dengan atas nama Agus seperti ini. Kemudian tanggal sekarang misalnya tanggal 31 Desember 2020. Atas nama Agus ini misalnya izin. Nah, kita tinggal checklist. Di sini ada beberapa opsi dari absen itu sendiri. Yang pertama sakit, izin, alfa, dan terlambat. Nah, saya misalkan pilih izin. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini untuk data absensinya. Absensi di tanggal sekarang, tanggal 31 Desember 2020 atas nama Agus di kelas 10 ya. Kemudian di sini ada menu rekap absensi. Di sini rekap absensi ya. Kita bisa lihat rekap absensinya. Nah, di sini karena di sini kebetulan siswanya, data siswanya baru satu. Nah, ini baru tampil satu. Oke, mungkin itu kurang lebih dari demo sistem absensi siswa berbasis website ini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi untuk dikembangkan karena untuk sistemnya saya rasa ini masih banyak beberapa kekurangan yang perlu dibenahi dan perlu ditambahkan untuk menu-menu yang lain, misalnya untuk tahun ajaran ya, karena di sini belum ada tahun ajaran, itu bisa ditambahkan sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk oh ya, ini untuk rekap absensinya di sini bisa di-download ya. Di-download dalam bentuk Excel maupun download dalam bentuk PDF. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.